Kalian pasti pernah melihat gambar seperti ini, atau ini, dan ini. Kalian lalu mulai membanding-bandingkan karakter-karakter yang telah dibagi sesuai golongan darah, apakah ia sesuai dengan diri kalian atau tidak. Tapi pertanyaannya, apakah kategorisasi kepribadian berdasarkan golongan darah itu merupakan sebuah hasil penelitian? Apakah ia diakui secara saintifik? Apakah golongan darah bisa menentukan kepribadian manusia? Dan bagaimana mencari hubungan di antara keduanya? Sebelum menjelaskannya lebih lanjut, kami berharap Anda bersedia mensupport channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah. Langsung saja kita mulai dengan menyebut kalau semua itu hanyalah mitos belaka. Pencocokan karakter berdasarkan golongan darah hanyalah fakta ngawur yang berpura-pura meminjam istilah sains, atau lebih tepatnya disebut pseudoscience. Kategorisasi ini tidak memiliki pijakan ilmu psikologi dan akan sangat ngawur jika dilihat dari aspek biologis dan anatomi tubuh manusia. Pembagian golongan darah menjadi A, B, AB, dan O ditemukan oleh ahli biologi asal Austria, Karl Landsteiner. Pada awalnya, ia penasaran terhadap proses transfusi darah antar manusia. Ada transfusi yang berhasil, tapi ada yang justru meninggal. Hasil dari penelitian inilah yang membuat manusia paham bahwa darah manusia memiliki beberapa perbedaan yang nantinya akan menentukan sukses tidaknya sebuah transfusi darah. Sederhananya, perbedaan golongan darah disebabkan oleh ada atau tidaknya suatu antigen tertentu di permukaan sel darah merah. Ilustrasi mudahnya adalah, anggaplah bahwa sel darah merah adalah sepotong kue donat dan jenis antigennya adalah topping yang ditaburi di atasnya. Ada kue donat yang ditaburi oleh topping coklat, anggap saja golongan darah A. Ada yang ditaburi topping warna-warni, anggap saja golongan darah B. Ada yang ditaburi dua topping sekaligus, coklat dan warna-warni, anggap saja golongan darah AB. Dan ada donat polos yang tidak ditaburi topping apa-apa, anggap saja golongan darah O. Antigen dalam darah adalah sesuatu yang sudah dikenali oleh tubuh, sehingga tidak dianggap lagi sebagai benda asing. Tubuh tidak akan memproduksi antibodi untuk melawannya. Orang golongan darah A memiliki antigen A. Jika darah golongan B masuk ke dalam tubuhnya, maka itu justru akan melawan tubuhnya sendiri, karena antigen B akan dianggap sebagai musuh. Begitu pula sebaliknya, sehingga penerima donor justru bisa meninggal karena hal ini. Golongan darah AB bisa menerima transfusi dari golongan darah lain, karena antigen mereka bisa merespon sel darah dengan antigen A atau B. Sedangkan golongan darah O bisa mendonorkan ke semua golongan darah lain karena permukaan darah tidak memiliki antigen manapun yang akan melawan tubuh penerima donor. Gambaran ini mungkin hanya penjelasan sederhana. Kalian disarankan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang masalah ini. Tetapi setidaknya kita paham bahwa penggolongan darah hanya terkait dengan respon dan imun tubuh. Ia tidak sama sekali menentukan perilaku atau karakter seseorang. Mungkin kalian merasa ada penggolongan karakter yang terasa cocok dengan diri kalian. Kalian misalnya memiliki golongan darah A dan ada beberapa tipikal karakter khas golongan darah A yang kamu rasakan sesuai. Tapi sebenarnya ini muncul hanya karena kita terbiasa mencari sedikit kesamaan dalam pola tertentu, lalu mengeneralisasi seolah semua pembagian ini benar adanya. Hal yang sama juga terjadi jika melihat ramalan zodiak atau astrologi, yang terkadang ada 1-2 penjelasannya yang dirasa sesuai dengan keadaan yang sedang kita rasakan. Tetapi kenyataannya, jika kita mengumpulkan 10 orang dengan golongan darah yang sama, kita pasti akan menemukan banyak perbedaan pola karakter atau bahkan yang saling bertolak belakang satu sama lain. Karakter manusia ditentukan oleh banyak sekali aspek-aspek yang berbeda, mulai dari faktor genetik, psikologi, faktor sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan di sini sangat jelas terlihat bahwa perbedaan golongan darah tidak akan memberikan perbedaan besar terhadap karakter seseorang. Bagi Anda yang menonton video ini sampai bagian akhir, kami mengucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa menekan like dan subscribe yang ada di bawah dan juga menonton video-video kami yang lain.